Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, ismahuli an u'arrifa nafsi amamakum jami'an. Ismi Angga Saputra wa antum tunadunani bi ismi Angga. Ana talib bi ismi ta'limil lughah al-arabiyyah al-hukumiyah al-islamiyah bil Jami'ah Raden Fata Palembang. Ikhwani rahimakumullah, yang pertama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan sehingga kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan untuk menjadi bagian daripada thalabul ilm, jadi bagian orang-orang yang menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari, semoga ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat, dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di sini adalah ilmu bahasa Arab. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami selaku mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab khususnya di semester 4 angkatan 2023 mendapatkan tugas dari Ustadz Irman Syah MPD. Di sini kami akan mempresentasikan daripada tugas kami nantinya yang berjudul yaitu Ismud Domir, isim domir. Taib, di sini kita akan membahas apa itu isim domir. Tentu kita selaku para thalabul ilm ataupun santri ataupun orang yang sedang belajar bahasa Arab, tentu yang namanya isim domir itu tidak lagi asing di telinga kita, tidak lagi asing daripada kehidupan kita selaku thalabul ilm. Karena isim domir ini adalah sesuatu yang sudah biasa, sesuatu yang sudah lazim, sesuatu yang sudah dipelajari para siswa, para santri, para penuntut ilmu, khususnya ilmu bahasa Arab. Yang saat ini kita harus bahas yaitu pengertian daripada isim domir tersebut. Mahwal isim domir. Apa itu isim domir? Tentu kita akan membahas yang pertama adalah al-ismud domiru huwa ma dalla ala mutakallim. Isim domir itu adalah kata yang menunjukkan pada mutakallim. Mutakallim itu apa? Mutakallim itu asal kata kallama yukallimu. Mutakallim itu adalah orang yang berbicara. Nah, disebut dengan isim fa'il. Nah, isim fa'il itu adalah orang yang berbicara. Atau seperti qara'a yaqra'u, itu kan membaca. Orang yang membaca disebut dengan qari. Nah, itu isim fa'il. Isim fa'il itu dibahas di pembelajaran shorof. Nah, di situ ada. Jadi kita akan tahu seperti khotib. Khotib itu orang yang menyampaikan. Dari kata khotobah, yukhotibu. Atau khitobah kalau kita mengenalnya biasanya dengan kata khitobah. Makanya ada ketika lomba itu Rina Arabi khitobah. Nah, itu. Jadi orang yang khotib itu orang yang menyampaikannya. Orang yang qari itu orang yang membacanya. Nah, orang yang musafir itu orang yang berjalannya. Nah, jadi ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Nah, itu ada di kajian shorof dan kita tidak akan membahas shorof. Kali ini kita akan membahas tentang isim domir. Mahwal ismud domir. Jadi isim domir itu adalah kata yang menunjukkan pada mutakallim. Mutakallim itu orang yang berbicara. Nah, mukhotob itu orang yang diajak bicara. Jadi ada orang yang berbicara, ada yang diajak berbicara. Atau ada juga penjelasannya bahwa ada orang ketiga, tapi orang ketiga ini adalah orang yang gaib, orang yang tidak ada di hadapan kita langsung. Jadi gaib itu kan secara tidak langsung itu tidak berada di depan kita. Tidak berada di depan kita maksudnya, maaf. Tidak berada di depan kita, maka disebut dengan orang yang gaib. Sepertinya biasanya kalau di pesantren-pesantren atau di kampus bahasa Arab, seandainya ada yang siswa di absen, misalnya namanya Muhammad, aina Muhammad, ghaib ya Ustaz. Nah, itu orang yang tidak ada kabar itu. Ghaib itu tidak ada di ruangan, tidak nampak. Kalau bahasa kita batang hidungnya tidak nampak. Seperti itu disebut dengan ghaib. Jadi isim domir itu
adalah kata yang menunjukkan pada mutakallim, orang yang berbicara, mukhatab, orang yang diajak bicara, atau ghaib, orang ketiga, orang yang dibicarakan. Nah, jadi di situ kita akan nanti membahas apa saja daripada huruf-huruf yang isim dhamir tersebut. Maka akan kita bahas nanti. Sepertinya kalau kita membahas isim dhamir ini tidak terlalu menarik sebenarnya, karena isim dhamir ini adalah pembelajaran bahasa Arab yang tidak asing lagi. Tentu di sini mengapa saya mengambil isim dhamir judul saya ini, karena saya sangat tertarik dengan yang namanya isim dhamir itu. Terutama saya dulu mempelajari isim dhamir ini di pesantren. Jadi di pondok itu dulu kami menghafal isim dhamir itu dengan sebuah nyanyian. Ya macam-macam nyanyiannya, ada yang nyanyian ciptaan sendiri, ada yang paling masyhur itu seperti nyanyian-nyanyian yang jadi ustadz kami itu kreatif. Jadi dibuat-buatnya musik-musik yang menarik. Nah, jadi sehingga makanya pembelajaran bahasa Arab itu sebenarnya kita selaku khususnya pendidikan bahasa Arab, calon seorang guru bahasa Arab, maka akan membuat sebuah media atau membuat sebuah pembelajaran yang menarik sehingga bahasa Arab itu nantinya dianggap tidak sulit, dianggap mudah. Karena kan betapa banyak orang yang menganggap bahasa Arab itu sulit sehingga dia tidak paham dengan yang namanya bahasa Arab, sehingga dia benci dengan bahasa Arab. Padahal bahasa Arab itu kan adalah bahasa sehari-hari kita, berinteraksi kita dengan Allah, ya kan? Kalau slogannya anak PBA itu Lughatul Arabiyyah, Lughatul Jannah. Nah, itu kan bahasanya Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasanya surga. Bahasa Arab itu adalah bahasanya Allah. Walaupun wahyu bahasa itu ada dua sebenarnya. Ada bahasa yang wahyu min ilahiyun, itu wahyu bahasa dari Allah. Ada bahasa yang langsung yang harus dilatih oleh manusia. Itu ada di kajian ilmu lughah. Tapi selanjutnya kita akan membahas jadi isim dhamir itu ada 14, ya. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, itu kan, atau wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, itu kan variasi-variasi yang sudah masyhur di kalangan para santri yang khususnya belajar bahasa Arab. Tapi berikut arti dari kata ganti atau dhamir dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah huwa. Jadi huwa itu menunjukkan dia laki-laki. Ya, jadi kalau kita menyebutkan dia laki-laki itu namanya huwa. Misalnya kita menyebutkan dia seorang laki-laki guru ustadz. Huwa ustazun. Jadi dia adalah ustadz. Ini ketika kita menggunakan kalimat huwa ini, kita berbicara sama orang ketiga. Jadi huwa ini sebut orang ketiga, tapi jaraknya gaib, jaraknya jauh, tidak ada di hadapan kita. Atau kita ketahui bahwa kalau ketika kita mendoakan seperti doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, nah, ketika dia jar, dia harus berbaris, misalnya bihi. Nah, bihi dia harus berbaris bawah. Hi itu menunjukkan dia laki-laki. Jadi tidak benar kalau Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu, nah, salah ada wa'afihu. Jadi wa'afihi itu menunjukkan huwa, dia laki-laki. Sedangkan huma itu mereka berdua, tasniyah. Jadi huma itu mereka berdua, menunjukkan bahwa orang tersebut dua. Ketika kita menyebutkan huma, nah, nanti kita akan menyebutkan huma tersebut pasangannya menjadi tasniyah pula, menjadi dua pula. Huwa mudarrisani. Nah, atau kalau dia perempuan, huma mudarrisatani. Nah, itu disebut dengan isim dhamir huwa huma. Hum. Nah, sedangkan hum ini adalah mereka laki-laki, lebih dari dua. Jadi di dalam bahasa Arab itu kalau sudah lebih dari dua dia menjadi jamak. Jadi jamak. Jamak itu artinya banyak. Artinya kalau dia sudah masuk tiga itu sudah jamak. Ya, jamak. Jadi sebutannya hum. Makanya Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nah, itu. Jadi bahasa Arab itu dhamir yang sering kita gunakan biasanya huwa, huma, hum itu sering digunakan. Ya, huma, hunna. Sedangkan hiya itu dia perempuan. Nah, jadi kalau huwa itu menunjukkan laki-laki, dia laki-laki. Kalau hiya dia perempuan. Kalau huma dia laki-laki dua. Kalau huma juga. Jadi untuk dua perempuan juga huma, sama seperti dua laki-laki huma. Nah, kalau hum, kalau perempuan dia hunna. Nah,
Ini bedanya. Kalau dia perempuan hunna, kalau laki-laki dia hum. Jadi jatuhnya sama. Dia menempatkan pada jamak lebih daripada dua. Hum dan hunna. Kemudian anta. Nah, anta itu kamu laki-laki. Anta ini termasuk yang tadi mutakallim mukhatab. Jadi kalau kita anta itu menunjukkan bahwa kita itu menjelaskan atau berbicara langsung dengan orangnya. Anta. Ya, anta. Ma ajmalaka misalnya. Alangkah indahnya engkau. Ka. Nah, jadi pengganti domir anta itu ketika kita berbicara langsung dia menjadi ka. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Ya itu menunjukkan saya, dan na yang ada garis panjangnya itu menunjukkan kami atau kita. Nah, jadi ketika kita berbicara anta, atau kalau kita ngomong biasanya kalau di daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah bahasa-bahasa orang Betawi ya, dia mengubah menjadi ente kadang-kadang. Anta jamil misalnya. Nah, itu menunjukkan bahwa yang anta itu artinya engkau satu. Ketika dua kita menyebutkannya antuma. Ketika rame antum. Makanya ketika kita lagi belajar dulu dengan kata guru kita, kata ustadz kita itu pahimtum. Pahimtum kan asal katanya pahama. Artinya paham. Tum itu menunjukkan pahamkah kalian semua? Kita jawab pahimtum, pahimna. Na-nya itu kita menunjukkan saya. Pahimni itu saya. Kalau pahimna itu kami. Jadi domirnya tadi anta, antuma, antum. Kemudian anti itu adalah perempuan. Ya, jadi kalau kita berbicara sama perempuan, berbicara sama wanita, ya, maka kita akan menyebutkan anti atau ma ajmalaki. Nah, jadi kata ganti daripada anti tadi itu menjadi ka ketika laki-laki, ketika perempuan jadi menjadi ki, ma ajmalaki. Betapa indahnya engkau, ya kan? Betapa indahnya engkau. Jadi kalau kita berbicara tentang anti, dia satu. Antuma juga sama, itu perempuan dua, ya kan? Antunna. Nah, ketika antunna itu adalah perempuan yang jamak, perempuan yang lebih daripada dua. Kemudian ana, nahnu. Ana dan nahnu. Ana itu menunjukkan saya artinya saya sendirian. Ketika domirnya ana, nahnu. Artinya adalah ketika nahnu itu menunjukkan artinya kami. Jadi kalau kita berdoa Allahumma inna nas'aluka, ya kan? Tadi doanya kan doa Allah, seperti doa Allahumma faqihu fiddin. Itu kan doa Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas, anaknya Abdullah bin Abbas. Itu kan ahli tafsir beliau kan. Nah, ketika Nabi Muhammad mendoakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, ketika kita ingin mengubah doa tersebut kepada perempuan Allahumma faqiha fiddin wa 'allimha ta'wil. Ketika kita berdoa untuk orang-orang Allahumma itu satu laki-laki, Allahumma faqih ka fiddin wa 'allim, Allahumma faqih ta fiddin wa 'allim ta'wil. Jadi domirnya menjadi anta. Ya, bukan dia menjadi hu lagi. Pahimta, Allahumma faqihta. Jangan jadikan Allah, semoga engkau dijadikan faqihta, faqihtuma, faqihtum. Domirnya ta, bukan kai, tah dikembalikan. Kita mendoakan orang itu, mendoakannya adalah merubah domirnya sehingga doa tersebut yang aslinya itu Allah faqihu fiddin, ketika kita berdoa Allah faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Artinya ya Allah pahamkanlah aku, faqihkanlah aku dalam urusan ilmu agama. Faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Allah faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Itu domir diganti-ganti. Yang terkadang orang-orang itu salah itu ketika memasukkan domir yang itu bukan domir. Seperti yang masyhur di masyarakat kita, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni. Husni di situ bukan domir. Husni yang hasan baik. Husni bi ibadatik. Jadi ada yang berdoa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Seolah-olah dia itu ingin husnah itu artinya kami baik, bukan. Padahal di situ adalah husni. Itu bukan domir. Nah, itu kesalahan fatal yang kita harus perbaiki selaku thalabul ilm, khususnya penuntut ilmu bahasa Arab. Jadi itu tadi isim domir tadi, bahwa ada hurufnya huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, yang kita pahami bahwa
Kalau kita hafal 14 daripada isim domir tersebut, tinggal kita akan praktekkan. Nanti kita akan beralih ke slide selanjutnya, yaitu tentang beberapa contoh-contoh daripada isim domir yang sudah kita buat. Di sini saya sengaja tidak membahas isim domir yang kedua. Tentunya saya akan membahas huwa, hiya, anta, antum, huwa, hiya, hum, hunna, anta, anti, antum, antunna. Nah, itu yang akan saya bahas nanti. Saya tidak membahas yang kedua. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang kedua. Seharusnya dibahas di kedua. Karena kemungkinan saya kelupaan, nanti saya lewatkan saja. Jadi kita akan memasuki slide selanjutnya, yaitu tentang contoh-contoh daripada isim domir tersebut. Baik ikhwani rahimakumullah, di sini ada contoh kalimat menggunakan isim domir huwa, laki-laki. Huwa talibun mujtahidun. Atau contoh yang lain, huwa mudarrisun. Jadi kalau dia sudah huwa itu kan dia laki-laki, ya kan? Menunjukkan laki-laki. Pasangannya dia tetap seperti huwa, menunjukkan laki-laki, tidak menunjukkan perempuan. Beda dengan hiya. Jadi kalau huwa talibun, huwa ustazun, huwa muallimun, ya kan? Huwa mudarrisun, huwa muhandisun. Nah, di situ contohnya huwa talibun mujtahidun. Artinya menunjukkan satu, ya kan? Dia itu menunjukkan satu orang. Bukan hum. Kalau hum itu artinya mereka. Jadi kalau huwa talibun jadidun, nah, dia adalah murid baru. Dia di situ adalah orang yang gaib tadi yang kita sebutkan, bahwa orang itu tidak ada di hadapan. Seperti saya misalnya menyampaikan kepada mukhatab, yaitu misalnya saya menyampaikan ke ustadz, nah, ya kan, ada murid baru, dia murid baru, wa talibun jadidun. Nah, kemudian di bawahnya itu ada contoh kalimat menggunakan isim domir hiya. Hiya kan perempuan. Nah, misalnya hiya muallimatun mahiratun. Nah, jadi asalnya itu kan dia kan muallimun, laki-laki kan, mahirun. Ketika dia dimasukkan hiya, menunjukkan kata perempuan, menunjukkan untuk perempuan, si hiya, domir hiya, perempuan satu, dia yang artinya tidak ada di hadapan kita, seperti saya menyampaikan kepada ustazah bahwa hiya muallimatun mahiratun. Ustazah, bahwa dia itu adalah guru yang mahir. Ya kan? Tapi kalau dia dimasukkan domir yang di atas tadi huwa, maka dia akan berubah menjadi huwa muallimun mahirun. Nah, beda dia. Hiya muallimatun mahiratun, huwa muallimun mahirun. Itu dia ditambahkan tak marbuthah yang menunjukkan bahwa itu adalah muannas, menunjukkan bahwa itu adalah seorang perempuan. Kemudian kita akan membahas yang domir hum. Ini ada contoh kalimat isim domir hum, laki-laki yang lebih dari dua. Jadi tadi ada huwa, ada hum. Di sini saya tidak membahas muannas ya. Tidak membahas musanna, maaf. Langsung ke huwa, hum. Ya, huwa, hiya, hum, hunna. Nah, sini ada hum. Hum muhandisuna mahirun. Jadi mudah sih sebenarnya kita untuk mengganti domir mereka ketika kita memasukkan hum muhandisuna. Jadi simpelnya itu biar kita tahu untuk mengetahui bahwa dia itu adalah domir yang menunjukkan hum, mereka yang artinya laki-laki. Itu ada namanya jamak muzakkar, waw dengan nun, atau ya dengan nun, bisa waw dengan nun. Dia ada identik dengan waw dengan nun. Misalnya tadi hum muhandisuna mahirun, atau hum muslimun, hum muhandisuna mahirun. Nah, dia adalah muhandisuna mahirun, mereka. Jadi mereka, kita itu menunjukkan mereka. Muhandisun kan itu artinya adalah insinyur yang mahir. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang hum muhandisuna mahirun, salah. Kita harus menekankan wawnya itu. Waw itulah yang menunjukkan bahwa itu adalah jamak. Jadi kalau kita nyebut hum muhandisun mahirun, secara pelafasan salah, secara makna pun juga salah. Ya, berarti itu tidak sesuai, tidak tepat. Maka yang paling tepat itu adalah hum muhandisuna mahirun. Nah, itu domir hum. Hum talibuna
mahirun. Jadi ada wawunya itu. Nah, waw itu yang menunjukkan bahwa itu adalah jamak. Kemudian hunna. Nah, contoh kalimat isim domir hunna, perempuan lebih dari 2. Tadi yang di atas itu laki-laki lebih dari 2, kemudian sedikit penekanan, sangat ditekankan bahwa hunna. Nah, jadi hunna. Bagaimana contohnya? Hunna talibatun mujtahidatun. Kalau muzakkar itu identiknya, untuk mengetahui perbedaan antara muzakkar dan muannas itu tentu kita harus tahu bahwa waw dan nun itu adalah muzakkar, sedangkan alif dan ta itu menunjukkan bahwa perempuan. Wa talibatun mujtahidatun. Hunna talibatun mujtahidatun. Hunna muhandisatun itu mahiratun. Jadi menunjukkan bahwa itu adalah jamak. Ya. Jadi alif ta. Muslimuna wal muslimat wal mu'minuna wal mu'minat, ya kan? Muslimun, muslimat, jamaknya muslimun. Muna, muslimat, mu'minun, mu'minat, alif ta. Ta di situ ta maftuhat, ta ta'nis, kan ta marbuta. Ini kan hunna talibatun mujtahidatun. Kemudian di sini ada contoh kalimat isim domir antum. Engkau laki-laki dari 2, lebih daripada 2. Engkau tadi kan anta. Engkau. Antum itu jamaknya. Antum. Engkau rame-rame. Kau jamak, engkau banyak. Jadi kalau anta itu 1, antum 2, antum itu rame. Contohnya adalah antum muslimuna muttahiduna. Kan antum muslimuna muttahiduna. Nah, jadi di situ tuh menunjukkan bahwa muslimuna, antum muslimun, antum mu'minun, ya kan? Itu yang menunjukkan bahwa kalian, artinya itu adalah kalian. Antum muslimuna muttahiduna. Banyak contoh yang lain. Antum mu'minuna, antum talibuna. Nah, kemudian di bawahnya itu menunjukkan contoh daripada domir antunnah yang menunjukkan engkau perempuan lebih daripada 2. Antunnah muwazzafatun mukhlisatun. Sama, itu hum dengan hum, antum sama, cuma beda domir saja. Tapi tetap dia menggunakan yang namanya jamak. Jamak itu ada 2 tadi. Saya sebutkan bahwa jamak muannas dan jamak muzakkar itu menunjukkan bahwa lebih daripada 2 orang. Itu sudah disebut dengan jamak. Nah, kemudian domir yang terakhir yaitu ana wa nahnu. Ana kita kan tahu bahwa ana talibun jadidun. Saya adalah talib, pelajar, jadidun, baru. Kan ana talibun. Nah, kalau kita laki-laki ana talibun, kalau perempuan ana talibatun, dia tetap menggunakan ta marbuta yang melambangkan bahwa itu adalah perempuan. Jadi kalau ada seorang perempuan ana talibun, itu salah. Jadi yang benar itu ana talibatun jadidatun. Thayyib, maaf. Ana talibatun jadidatun. Ana talibatun mahiratun. Nah, itu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki ana talibun atau ana muhandisun, ya, macam-macam, tergantung kosakata yang kita ingin bawakan. Yang jelasnya kalau perempuan itu menggunakan ta marbuta. Ana menunjukkan artinya saya. Ketika kita melapaskan doa maka dia menjadi ni. Maka dia akan menjadi ni. Seperti doa tadi, Allahumma faqihni fid dini wa 'allimna ta'wil. Kemudian nahnu itu artinya kami atau kita. Nahnu muslimuna, nahnu talibuna, ya kan? Nahnu muhandisuna. Ya, itu menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang muslim. Kita adalah orang-orang muslim. Domir ana, domir nahnu itu penting harus kita ketahui, kita pahami.
Sebab ketika kita melafalkan doa itu penting sekali ketika kita berdoa untuk kita banyak orang atau untuk kita diri kita sendiri, sehingga seperti doa kunut, Allahumma dina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait. Nah itu. Jadi domir ana, domir nahnu itu penutupan daripada materi kita pada kesempatan kali ini. Demikianlah materi kita kali ini terkait tentang isim domir. Untuk kesempatan kali ini kita hanya membahas beberapa contoh, yaitu isim domir huwa, hiya, hum, ya kan? Hiya, huwa, hiya, hum, hunna, anta, anti, antum, antunna. Terakhir adalah ana, nahnu. Nah, mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya juga selaku manusia dan juga selaku seorang talibul ilm, seorang pelajar, saya seorang mahasiswa yang masih sangat saya sadari bahwa saya sangat kurang dalam ilmu bahasa Arab, terutama ilmu nahwu dan shorob, yang mana saya belum memahami betul bahwa ini adalah tugas bagi saya untuk menyampaikan ini, karena di sini kami selaku talib, selaku mahasiswa akan terus berjuang untuk mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala melalui bahasa Arab ini. Karena semakin kita tidak mau mendekati bahasa Arab, semakin kita benci dengan bahasa Arab, bagaimana mungkin kita akan memahami ilmu-ilmu agama yang lain. Karena ketahuilah bahwa ilmu nahwu, ilmu shorob itu adalah induk daripada ilmu yang senantiasa harus kita kuasai, harus kita pahami, sehingga kita akan betul-betul memahami konteks bahasa Arab. Kita akan memahami betul pembelajaran bahasa Arab, sehingga kita akan tahu yang mana domir untuk kita sendiri, yang mana domir untuk engkau satu, untuk mereka, domir untuk dia satu, domir untuk mereka ramai lebih daripada dua. Itu harus kita pahami. Karena jangan sampai kita salah dalam pelafalan, terutama dalam doa. Jangan sampai kita salah meletakkan domir, ataupun ketika kita berbicara, ketika kita meletakkan domir salah, maka orang akan aneh mendengar percakapan kita tersebut. Semoga video kali ini membawa berkah, membawa manfaat, dan khususnya bagi saya pribadi untuk terus belajar, untuk terus berjuang. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran, sehingga kita terus mampu untuk mempelajari bahasa Arab, untuk senantiasa kita paham bahasa Arab, sehingga kita akan paham yang namanya Al-Quran. Maka kita harus terus berjuang untuk senantiasa mempelajari bahasa Arab. Jangan pernah bosan, karena kebosanan itu akan menimbulkan suatu perkara yang tidak akan membuahi hasil yang baik. Mari kita berjuang untuk diri kita pribadi menjadi orang yang lebih baik lagi, sehingga kita paham betul apa itu konteks bahasa Arab. Kita akan memahami betul ilmu bahasa Arab itu adalah ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Jangan sampai kita mendengar daripada perkataan orang lain sehingga kita menurun daripada kemampuan kita, menurun daripada semangat kita untuk belajar bahasa Arab. Karena Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan bahwa ajhalun nas, manusia yang paling bodoh adalah ma taraka yakin indahu lizanni ma indan nas, yaitu orang yang meninggalkan kepercayaan, keyakinan yang ada pada dirinya sehingga dia mendengarkan perkataan orang lain. Demikianlah video kali ini. Sekian, terima kasih. Karya Angga Saputra, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Hazamini wal afwa minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.